yang itu bentuknya adalah mewujudkan seluruh kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kebutuhan dasar yang ada itu adalah pertama menjaga agama, kedua menjaga diri, ya. Diri itu berarti ada jasad dan ruhani, batin dan zahir. Ada yang di dalamnya juga ada ruh, ada jasad, ada akal, ada hati dan sebagainya. Nah, dari diri ini kemudian dari hasil kajian itu ada implikasi cabang-cabang yang sebenarnya itu derivasi dari menjaga diri itu, yaitu diantaranya menjaga akal, keempat menjaga kehormatan. Ini berkaitan dengan keturunan, berkaitan dengan termasuk profesi. Jadi kita harus berkewajiban menghormati atau menjunjung tinggi orang-orang yang punya keilmuan tertentu. Itu juga syariat Islam atau diberitakan oleh Allah lewat Rasulullah. Yang terakhir juga kewajiban yang menjamin hak kebutuhan dasar berupa ekonomi manusia. Nah, itu cakupannya. Karena seperti ini berarti NU tidak hanya mengurusi soal ubudiyah semata. Yang kedua ternyata tidak Jawa sentris, tapi melainkan cakupan secara teritorial NU luas sekali. Bahkan rencana teman-teman mau meng-NU-kan David Copperfield ya, Donald Trump gitu ya. Terus kepala negara Korea Kim Jong Un gitu katanya misinya. Karena teritorialnya tidak terbatas Jawa saja. Isinya luar biasa. Kemudian peran NU yang dinakodai ulama, berarti ulama yang sementara stigmanya hanya pembimbing persoalan ubudiyah menjadi luas. Peran ulama tidak hanya menjamin hak beribadah seseorang, tetapi menjamin hak dasar kebutuhan warga Nahdliyin pada khususnya dan pada umumnya hak kebutuhan dasar primer, sekunder, dan tersier seluruh umat manusia. Nah, karena berkaitan itu Rasulullah SAW memberikan jalan, cara yang harus ditempuh, yaitu dengan cara ahli sunnah wal jamaah. Nah, pengertian ahli sunnah wal jamaah itu telah dikaji pada tataran epistemologinya, keilmuannya itu adalah dengan cara mengikuti metodologinya, cara berpikirnya para ulama-ulama ijtihad yang mampu berpikir sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Di antaranya adalah menggunakan seluruh dalil, sumber-sumber dalil yang ada, baik Quran, hadis, kemudian ijma ulama, kesepakatan para ulama. Kemudian yang keempat adalah al-aqlu as-salim, logika yang benar. Keempat, al-hawas as-salimah, panca indera yang benar, yaitu yang bersifat penelitian, observasi dan lain sebagainya. Ini kaitannya seperti kesehatan kan, nggak mungkin menjas seseorang ini sakit tipes, ini sakit jantung karena hanya pakai hipotesa mata, kan harus al-hawas asali, observasi. Ini kan nanti seberapa jauh dalam pelayanan itu, apa pakai terawangan tok ini sakit ini. Nah, kemudian itu yang menumbuhkan karakter moderat, tawasud, dan dalam 4 karakter itu. Nah, pada epistemologi terakhir kemarin Pak Muhrir menjelaskan bahwa jamiah organisasi ini logikanya itu bukan payung besar
membawai payung-payung kecil. Karena kalau kias analoginya kayak gitu, sewaktu-waktu payung kecil bisa keluar dari payung besar. Keinginan beliau jam'iyah, organisasi yang bagaikan tubuh yang satu, baik banom, lembaga dan sebagainya, sehingga sinergitas itu sangat penting sekali. Nah, pada malam hari ini korelasinya antara refleksi peran dan amaliyah di bidang kesehatan NU dengan hakikat keberadaan NU, epistemologinya NU itu sejauh mana. Nah, ini sebuah fondasi awal agar dalam hal pelayanan di bidang kesehatan ini kita tidak meninggalkan hakikat keberadaan NU itu sendiri, lebih-lebih punya identitas. Misalnya saya pernah berdiskusi atau berbincang dengan Pak Roso dulu, misalnya bagaimana nasib pelayanan bagi mereka kalau kita punya rumah sakit, misalnya pelayanan bagi orang yang mau meninggal, kalau rumah sakit kita NU misalnya ada lagi nazak gitu, kira-kira apakah boleh se-RT terus masuk ke rumah sakit mendoakan, kira-kira gitu, karena itu bagian dari ciri khas Nahdlatul Ulama, melayani, menjamin nyawa seseorang selamat ketika dicabut, kira-kira begitu. Nah, jadi posisi kesehatan itu sebenarnya bentuk bagian kecil ternyata menjaga hifdzun nafsi itu, diantaranya di sana itu diri yang berupa fisik dan berupa ruh, nyawa, otak, akal, hati itu. Pertanyaannya apakah kemudian jadi garapannya lembaga kesehatan juga? Lembaga kesehatan itu dari sisi jasad, terus dari sisi hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan nyawa seseorang itu sejauh mana yang selama ini diterapkan. Karena kita ketahui NU udah punya berapa klinik ya? 3 klinik, 3 klinik luar biasa. Dan kita juga nanti punya harapan seperti apa program ke depan terkait dengan klinik ini. Apakah ingin punya rumah sakit bintang 7 atau apa? Kan 9 bintang 9 ya. Bintang 9 ya. Kalau bintang 7 puyer ya. Ya benar ya. Ada korelasinya ya. Kalau bintang 9 NU ya. Baik, saya senang karena nampaknya ini serius, tapi kalau udah guyon itu ya guyon tenan. Jadi ini stimulus bahwa pertama sekarang itu dalam pelayanan kesehatan apakah sudah program-programnya itu terkorelasi dengan ontologi itu dan ciri khas Nahdlatul Ulama. Jangan-jangan sama dengan poliklinik Muhammadiyah dengan NU, jangan-jangan sama poliklinik NU dengan pemerintah puskesmas dan lain sebagainya. Atau pertanyaannya dibalik, letak perbedaannya di mana? Kalau sama berarti nggak ada bedanya dong. Kalau beda berarti ada bedanya. Di mana itu? Mungkin di situ di posisi nilai-nilai spirit agamanya. Karena dulu pernah bertanya Pak Budi ketika saya menjadi ketua LDNU itu, mana ini doa-doa
ketika mau baca obat dan lain sebagainya gitu. Apakah karena memang hubungan antara menjaga agama, kebutuhan primer seseorang itu harus masuk di semua kebutuhan dasar itu. Misalnya ekonomi, berarti nilai spiritnya harus terjaganya kehalalannya dan mendapatkan kebarokahannya. Jadi perbedaan antara ekonomi konvensional lah katakannya dengan ekonomi yang kita lagi gelorakan itu harus punya keterjaminan itu. Nah, pertanyaannya juga sama dengan kesehatan. Nah, nanti disampaikan sehingga karena fungsi keberadaan itu tadi menjamin hak-hak dasar dan sekaligus perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tidak ada bedanya antara poliklinik dengan poliklinik yang lainnya. Nah, ini sebagai bagian dari mengajak para nahdiyin untuk mencintai produk-produk Nahdlatul Ulama gitu kira-kira. Karena sampai sekarang persoalannya itu adalah kalau warga Nahdliyin agak belum begitu enggan atau belum begitu semangat untuk membeli produk-produk Nahdlatul Ulama. Jadi ini sekaligus nanti diinformasikan lewat live streaming ini.